Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Bab 17. Saya menghadapi Raja Iblis Haku. Raja Iblis memiliki kepala singa dan tubuh manusia. Layaknya seorang Raja Iblis, dia memiliki level yang sangat tinggi dan memiliki status ekstra tinggi. Selain itu, ia memiliki beberapa keterampilan yang kuat. Saya tidak akan lengah. Dia bukan lawan yang bisa aku menangkan dengan lengah. Saya pasti akan memutuskannya dengan deterioration heal. Demi itu, aku ingin kesempatan. Setsuna, Kureha, aku serahkan barisan depan pada kalian berdua. Pastikan untuk tidak menerima serangannya, hindari semuanya. Kearuga. Nen, serahkan pada kami. Setsuna. Saya mengerti. Kureha. Setsuna dan Kureha melompat keluar. Setsuna mengulurkan cakar esnya, dan Kureha menghunus pedangnya. Kemudian, mereka berdua menyerang dari titik buta seolah-olah menempatkan Raja Iblis di antara mereka. Raja Iblis Haku berdiri dengan tenang dan tenang. Cakarnya tumbuh panjang, dan bersinar hitam. Ini mirip dengan cakar es dan gaya Setsuna, tetapi di awalnya memiliki tubuh yang besar. Sebanding dengan itu, cakarnya menjadi besar. Jauh dari ukuran cakar Setsuna, itu sebesar Setsuna sendiri. Itu menandakan panjang jangkauannya. Tidak hanya itu, masing-masing dari mereka sangat tajam. Mereka mungkin bahkan akan merobek pedang sihir. Tidak, itu bukan prediksi, saya yakin. Anda tidak akan mengharapkannya dari bangunan besar itu, tetapi dia memiliki keterampilan yang disebut korosi. Orang yang menyentuhnya akan langsung berkarat. Karena dia memiliki kekuatan itu, saya mengatakan kepada mereka untuk tidak menerima pukulannya. Pedang yang mengambilnya akan patah, dan cakarnya mungkin akan terus menyerang Kureha dan Setsuna. Raja Iblis mengayunkan cakarnya ke arah Kureha, yang memasuki jangkauannya terlebih dahulu. Cakar korosi menyerang Kureha dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh para pendekar pedang, apalagi orang biasa. Selain tidak bisa menerimanya, dia menyapu ke samping, jadi jangkauan serangannya sangat lebar. Untuk menghindari ini, dia harus melompat, tetapi jika itu terjadi, Raja Iblis Haku akan menggunakan tangan kirinya yang tersisa untuk melakukan skakmat padanya. Dia tidak bisa menghindari pengejaran di udara. Karena itu, Kureha memilih opsi ketiga. Tepat saat dia mendarat, dia mengirim tanah terbang dengan tendangan, dan kembali dengan kecepatan sangat tinggi. Adegan misterius yang tampak seperti waktu yang diputar ulang muncul di depan mataku. Bersamaan dengan suara yang menggelegar, cakar melewati beberapa milimeter dari wajah Kureha dan pada saat berikutnya, Kureha melompat ke arahnya dengan tusukan pedang yang keras. Ini adalah dorongan yang terburu-buru. Melihat melalui pukulan Raja Iblis Haku, dia mendorong setelah memastikan bahwa pedangnya akan mencapai lebih cepat daripada mengejar. Kureha. Dan, keputusan itu tidak salah. Pedang Kureha pasti mencapai Raja Iblis Haku. Namun, bilahnya tidak menembusnya. Bulu yang menutupi tubuhnya bertahan dari serangan Sword Saint. Bulu yang menutupi tubuh Raja Iblis itu sendiri adalah armornya. Kureha menjatuhkan pusat gravitasinya cukup untuk membuatnya merangkak di tanah. Lengannya yang kuat menyerempet tepat di atasnya, membuat Kureha terlempar. Bagian dagingnya yang tergores berkarat dan berlubang. Setsuna mendekat dari belakang Raja Iblis. Raja Iblis perlu berkonsentrasi penuh pada Kureha, jadi dia lalai dalam berhati-hati. Selain itu, Setsuna memiliki gerakan yang lembut dan tanpa suara, jadi dia tidak bisa merasakannya pada jarak ini. Setsuna itu pintar. Dia tidak berpikir bahwa serangannya akan menembus Raja Iblis ketika pukulan Kureha tidak bisa, jadi saat cakar esnya menyentuh, dia membekukannya dengan bagian yang dia sentuh sebagai fokusnya. Kemudian, pada saat yang sama Raja Iblis Haku membalikkan tubuhnya ke arah Setsuna, dia melepaskan cakar esnya dan melompat mundur dengan seluruh kekuatannya, melarikan diri dari jangkauan serangan Raja Iblis. Setsuna hanya membekukannya, dan dia tidak berpikir dia bisa memberikan kerusakan padanya. Ini hanya langkah persiapan. Seolah bertukar tempat dengan Setsuna, Kureha sekali lagi menutup jarak dan menusuk bulu yang membeku. Kemudian, bulu itu hancur bersama dengan es. Tepatnya, Setsuna membekukannya demi ini. Kekerasan bulu itu tidak bertahan melawan dorongan Kureha. Kelembutan dan kehalusan yang membuat pedang meluncur adalah penting. Dengan membekukannya, itu menjadi tidak berguna. Sekarang, dia bisa memotong dagingnya lain kali dengan mengabaikan bulu yang merepotkan itu. Kurang ajar.
Haku. Bersamaan dengan teriakan Raja Iblis Haku, kekuatan hitam yang hanya menutupi cakarnya mulai menutupi seluruh tubuhnya, menjadi bulat dan menyebar sekaligus. Setsuna menutupi tubuhnya dengan mana dan kekuatan yang dia sebut Ki, dan Setsuna membuat dinding es dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama ledakan kegelapan hitam mereda, Setsuna runtuh. Dagingnya telah membusuk di sekujur tubuhnya. Dia masih bernafas. Meskipun dia berada di ambang kematian, aku bisa menggunakan recovery heal selama dia masih hidup. Kureha tampaknya entah bagaimana bertahan melawannya, tetapi kerusakannya besar. Namun, selain kelelahan setelah melepaskan gerakan berani, Raja Iblis juga menurunkan kewaspadaannya saat dia mengalahkan Setsuna dan melemahkan kekuatan Kureha. Untuk Raja Iblis Haku dalam keadaan itu, bola api terbang ke arahnya dari depan. Itu sihir Freya. Tampaknya sihir yang terlalu sederhana untuk pahlawan sihir yang telah menguasai sihir untuk membuat 1000 pasukan menjadi abu. Untuk penampilan, setidaknya, bola api kecil itu memiliki jumlah kekuatan yang sama dengan sihir peringkat 7, yaitu 2 sihir di atas peringkat 5, batas untuk manusia. Ya, bola api kecil itu memiliki panas yang cukup untuk menciptakan neraka di dunia ini. Itulah berapa banyak kompresi yang ada. Kesulitannya beberapa kali lebih sulit daripada menembakkannya secara normal. Upaya itu membuahkan hasil, karena kekuatannya luar biasa. Raja Iblis Haku meraih bola api itu dengan lengannya yang terbungkus kekuatan hitam. Aku telah memerintahkan Freya untuk segera mengarahkan sihir pada Raja Iblis dengan sekuat tenaga jika Setsuna dan Kureha membuat kesempatan. Freya menahan napas, dan terus menunggu kesempatan untuk benar-benar memukulnya. Satu demi satu, jangan terlalu meremehkanku, Haku. Raja Iblis menghancurkan bola api dengan tangannya. Dia merusak api dengan korosi. Namun, kompensasinya besar karena tangan kanannya yang menghancurkan api menjadi karbon, dan dia terengah-engah setelah menghabiskan banyak mana dan stamina. Jika kekuatan sebanyak ini digunakan secara berurutan, bahkan Raja Iblis pun akan menjadi seperti ini. Berkat itu, dia penuh dengan titik lemah. Aku bisa mengarahkan seranganku yang menentukan padanya. Kerusakan sembuh ke Aruga. Bahkan sihir Freya yang didorong ke dalam dirinya oleh Setsuna dan Kureha membuat kesempatan adalah umpan. Saat Raja Iblis mengalihkan kesadarannya ke arah bola api, aku mulai berlari dan mendekat cukup dekat ke kakinya. Serangan menentukan yang sebenarnya adalah Deterioration Heal milikku. Itu menghancurkan lawan dengan mengubah tubuh mereka menjadi tubuh yang salah dengan Recovery Heal, serangan kematian instan. Sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang bertahan melawan Deterioration Heal. Aku tidak akan menggunakan senjata suci Georgius. Meskipun sedikit, sebagai imbalan untuk mengiring Deterioration Heal, itu mengorbankan mana dan presisi. Untuk membuang Raja Iblis dengan nyenyak, saya ingin langsung melemparkannya ke dia. Kedua mataku bersinar. Satu mata adalah mata giok yang saya terima dari roh bintang. Mata ajaib yang melihat segala sesuatu di dunia ini. Satu mata adalah Kokusigan yang saya terima dari burung dewa. Mata ajaib yang melihat masa depan. TL Note, The ATG menyelamatkan saya karena saya tidak mengerti apa arti sebenarnya dari ini lol. Kesian. Saya membuat strategi setelah melihat semua kemampuan lawan, dan bahkan dengan melihat beberapa detik ke depan, saya merasakannya dan menghancurkan kecambah serangan balik. Secara teoritis, selama saya memiliki dua mata ini, saya tidak akan kalah melawan siapapun. Aku bisa melihat gerakan Raja Iblis Haku beberapa detik di depan dengan mata ajaibnya. Pada saat yang sama lawan menciptakan tubuh hantu, ia berencana untuk menghindar dengan menggeser tubuh aslinya. Selama saya bisa melihatnya, saya tidak akan jatuh cinta padanya. Saya dengan tenang mengkonfirmasi tubuh asli dan menyentuhnya, mengabaikan hantu. Deterioration Heal aktif. Kali ini, saya benar-benar membuat ulang tubuhnya. Saya memblokir jalan keluar dari jantungnya, menghancurkan sumsum tulang belakangnya dan membuatnya agar tidak ada oksigen yang dikirim ke otaknya. Freya, pukul dia dengan seluruh kekuatanmu. Jangan berhenti sampai dia berubah menjadi abu. Kearuga. Tolong serahkan padaku. Kearuga sama. Freya. Freya menembakkan sihir ke Raja Iblis Haku yang pingsan. Sambil berhati-hati terhadap Raja Iblis Haku, pertama-tama aku menyembuhkan Kureha, dan kemudian berlari ke Setsuna, menggunakan Recovery Heal padanya. Karena Recovery Heal, Setsuna, yang berada di ambang kematian, membuka matanya. Kearuga sama, Setsuna kalah lagi. Maaf, Setsuna.
Tidak, kamu menjalankan peranmu dengan sempurna. Anda bekerja lebih baik dari yang saya harapkan. Ke Aruga. Ini bukan hanya sanjungan. Setsuna sebenarnya melakukannya dengan baik. Pemandangan di Kokusiganku berwarna merah. Dalam beberapa detik, kepalaku akan melayang. Menarik pedangku, aku meletakkannya di depan leherku. Sebuah melengking bernada tinggi dibuat, dan cakar hitam menyentuh pedang, membusuk itu. Karena saya sudah mengantisipasi hal itu terjadi, saya melompat sambil memegang Setsuna sebelum pedang itu membusuk. Di sana, Raja Iblis Haku dengan kesehatan yang sangat baik ada di sana. Aneh. Saya tahu dia tidak memiliki kemampuan generasi. Namun, Deterioration Healku memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi mereka yang benar. Bahkan jika dia memiliki kemampuan generasi, dia seharusnya hanya bisa kembali ke penampilan yang saya buat ulang. Itu sebabnya itu membawa kematian tertentu. Bahkan para ksatria yang terkena kekuatan hitam tidak berdaya sebelum Deterioration Heal. Dan, saya melihat dengan jadei saya bahwa Raja Iblis Haku tidak memiliki keterampilan untuk membalikkan Deterioration Heal. Oh pahlawan, kamu tampaknya memiliki wajah terkejut. Anda dapat melihat ke dalam diri saya dengan mata itu, itulah mengapa Anda tidak dapat menerimanya. Haku. Raja Iblis Haku menyeringai. Namun, itu hanya di permukaan. Sebagai seseorang yang telah ditipu sejak dulu, aku bisa melihat ekspresinya di balik topengnya. Maaf telah mengecewakanmu. Tentu saja, sepertinya saya terlalu terpaku pada apa yang bisa saya lihat. Raja Iblis Haku, apa yang mendukungmu dari belakang? Ke Aruga. Sederhana saja jika saya memikirkannya. Jika Raja Iblis Haku tidak bisa berdiri setelah menerima Deterioration Heal, maka pasti ada seseorang di balik layar. Sulit dipercaya ada eksistensi yang bisa melakukan apapun yang dia suka pada tubuh Raja Iblis dari jarak yang tidak bisa kita lihat. Sepertinya otakmu tidak buruk, Haku. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu dengan benar. Itu mungkin keinginanmu. Ke Aruga. Metode untuk generasi setelah menerima Deterioration Heal terbatas. 1. Kemampuan untuk membangun kembali kondisi mereka yang benar. 2. Untuk menjaga informasi tentang kondisi tubuh mereka yang benar di luar tubuh mereka. Itu salah satu dari keduanya. Ini hanya intuisi saya, tetapi yang terakhir. Seseorang menyembuhkan Raja Iblis Haku dengan kondisi yang mereka ingat. Sepertinya ada penyihir penyembuh dengan keterampilan yang sama denganku. Bagaimana nakal? Ya, bunuh aku. Anda perlu melakukannya. Aku, akhirnya membunuh semuanya. Saya takut. Selama aku adalah Raja Iblis, semua orang akan mengkhianatiku, mencemoohku, dan mencoba membunuhku. Di atas segalanya, Raja Iblis itu sendiri akan melahapku. Saya telah menghilang dengan cepat setelah menjadi Raja Iblis. Katakan padaku, siapa aku? Apakah Haku benar-benar aku? Haku. Sosok Raja Iblis Haku menjadi lebih besar. Tubuhnya semakin membesar, dan dia menjadi binatang buas yang menginjak tanah dengan 4 anggota badan. Menusuk perutnya, sebuah pedang mencuat dari kedua sisi dan menekuk ke depan, berubah menjadi tombak. Penampilan itu bukan hanya untuk pertunjukan. Melihatnya dengan jadei, status leluconnya membuatku tercengang. Juga. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Tidak ada gunanya melawannya jika dia tidak bisa melakukan sebanyak ini. Sepertinya lawan akhirnya menjadi serius. Kami juga akan melakukan yang terbaik mulai sekarang. Ke Aruga. Sekarang, mari kita pergi untuk putaran kedua. Aku sudah mulai bosan dengan ini. Jika ada gangguan dari luar, aku bisa mencari sihir yang membunuhnya berdasarkan hipotesis itu. Jika itu saya bisa melakukannya. Catatan penulis, WebS Up sama merilis bab 3. Silakan, jangan ragu untuk membacanya. Dan, saya akan senang jika Anda bisa menekan tombol dukungan. Juga, volume 2 akan dirilis pada tanggal 1 Desember. Ini adalah buku yang saya kerjakan dengan keras untuk menulis bagian baru, dengan adegan erotis dan pemerkosaan yang tidak bisa saya tulis di Naruto. Dengan segala cara, silakan membacanya. Bab 18. Raja Iblis Haku berubah menjadi bentuk keduanya. Meskipun kami berjuang dengan bentuk pertamanya, kepalaku sakit. Kemampuan Raja Iblis Haku, korosi, sangat merepotkan. Jika dia menyentuh kita, kita akan terpengaruh dan meleleh. Bahkan mencoba bertahan melawannya tidak diperbolehkan, karena penghindaran sulit melawan kecepatannya yang luar biasa. Dan, pembelaannya juga sangat menjengkelkan. Bulunya bahkan menangkis pedang Kureha, dan bahkan jika kita menembus bulu itu dan melukainya, dia hanya akan beregenerasi.
Deterioration Healku juga tidak berfungsi. Freya, aku mengandalkanmu untuk dukungan. Kearuga. Tentu saja, Kearuga sama. Freya. Raja Iblis Haku berubah dari binatang manusia menjadi binatang, dan kekuatan korosi yang hanya menutupi cakarnya sekarang menutupi seluruh tubuhnya. Jika dia tercakup dalam korosi seperti itu, pertempuran jarak dekat sama sekali tidak efektif. Lagi pula, karena aura hitam yang menutupi tubuhnya, tinju atau pedang kita akan membusuk dari korosi sebelum mencapainya. Aku mengaktifkan tangan suci Georgius. Dengan Georgius, aku bisa menembakkan Deterioration Heal. Sihir peringkat 7, penjara es. Freya. Freya mengaktifkan sihir es tertinggi. Dari tanah, pilar es raksasa tumbuh ke arah langit, membentuk penjara. Raja Iblis Haku dipenjara di dalam sangkar es, dan dibekukan dalam es. Ini bukan hanya es biasa, itu adalah es ajaib nol mutlak dengan kekerasan tertinggi. Jika itu lawan yang tidak bisa kita bunuh, kita bisa menyegel gerakannya dengan membekukannya di dalam es. Dasar dari rencana balasan adalah sama melawan para ksatria yang terkena kekuatan hitam. Namun, tentu saja ini terjadi. Kearuga. Es ajaib nol mutlak yang memiliki kekerasan tertinggi sedang retak. Korosi sedang terjadi. Bahkan jika tubuh itu sendiri membeku dalam es, tampaknya korosi terus aktif. Dan, saya menemukan satu hal penting. Korosi membutuhkan waktu jika ada cukup mana saat Freya memasukkan sihirnya. Itu dalam harapan penjara es akan pecah. Di depan Raja Iblis Haku, Kureha telah menurunkan punggungnya dalam-dalam dengan pedangnya berada di sarungnya. Cahaya bulan, Kureha. Pada saat yang sama es benar-benar pecah, Kureha melepaskan tebasan Iai dengan seluruh kekuatannya. Raja Iblis Haku menggunakan kekuatan korosi untuk memecahkan es, jadi saat dia memecahkan es, kekuatan korosi dan es saling menghilangkan, membuat momen tanpa pertahanan. Sebuah pedang akan mencapai pada saat itu, dan Sword Sein akan mampu mengarahkan pedangnya ke dalam dirinya dalam sekejap. Sebuah retakan muncul di wajah binatang itu, dan darah menyembur keluar. Tidak tahu malu dengan nama Sword Sein, pukulan tercepat dan terkuat. Itu akan menjadi kematian instan bagi makhluk normal. Namun, jadi bahkan ini tidak membunuhmu, Kureha. Wajah Raja Iblis Haku yang terbelah menjadi dua segera menyatu, dan dia mengayunkan lengannya yang kuat. Kureha nyaris menghindarinya dengan cara berlarinya yang sangat cepat. Memanfaatkan kesempatan itu, aku mendekatinya. Kerusakan sembuh, Kearuga. Dengan kemampuan Georgius, saya menembakkan Deterioration Heal. Itu tidak menjaga akurasi yang sama seperti ketika saya menyentuhnya secara langsung, jadi saya membuat gambar kasar dari semua pembuluh darahnya yang tersumbat. Karena bersentuhan dengan korosi, saya merasakan mana redaman saya. Entah bagaimana itu sampai padanya. Meskipun saya tidak dapat memblokir semua pembuluh darahnya, saya memblokir beberapa arteri penting. Pembuluh darah meledak berturut-turut karena darah yang dibendung. Gua, Haku. Raja Iblis Haku menggeliat kesakitan. Jika darah tidak mengalir ke seluruh tubuh, makhluk hidup tidak dapat mempertahankan aktivitas hidupnya. Petik 2 titik titik titik. Seperti yang diharapkan, dia pulih dari ini juga. Kearuga. Raja Iblis Haku beregenerasi lagi. Sepertinya kita mengulangi tindakan sia-sia, tetapi ada makna di balik tindakan ini. Itu adalah sesuatu yang aku mengerti karena aku juga pengguna Recovery Heal. Dibandingkan dengan mempercepat ketahanan Anda sendiri, jumlah mana yang digunakan untuk menulis ulang berada di liga yang berbeda. Selanjutnya, sebanding dengan jaraknya, jumlah mana yang digunakan untuk Recovery Heal muncul. Ukuran target yang Anda sembuhkan juga penting. Kureha dan aku telah memberinya luka yang hanya dengan mempercepat ketahanannya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, dan siapapun yang menyembuhkan Raja Iblis Haku seharusnya berada di tempat yang cukup jauh. Selanjutnya, Raja Iblis Haku, target penyembuhan, memiliki tubuh yang besar. Semua kondisi terhubung ke konsumsi mana yang besar. Setiap kali dia disembuhkan, jumlah mana yang luar biasa harus dikonsumsi. Jadi, mereka seharusnya tidak bisa menyembuhkannya berkali-kali. Tujuan kami sederhana, kita akan terus menghancurkannya sampai dia tidak bisa disembuhkan lagi. Itulah yang aku pikirkan, tapi sepertinya salah satu prasyaratnya salah. Ada sesuatu yang saya mengerti dari menatapnya dengan mata giok momen saat dia pulih. Orang yang menyembuhkan Raja Iblis Haku berada dalam posisi yang sangat dekat dengannya. Ada apa? Kupikir kau akan membunuhku. Tunjukkan padaku beberapa skema lagi. Haku. Sebagai binatang,
Raja Iblis Haku berteriak dan melompat ke arah kami. Saya pikir dia kehilangan alasannya ketika dia menjadi binatang buas, tetapi sepertinya itu tidak terjadi. Saya melihat masa depan dengan mata yang saya terima dari burung dewa. Saya tahu, saya sudah diskakmat. Bahkan jika aku bisa melihat beberapa detik di masa depan, aku tidak bisa bertahan melawannya apapun yang terjadi dengan kekuatanku. Begitulah perbedaan kecepatan Raja Iblis Haku setelah menjadi binatang buas. Sebuah close-up wajahnya menyebar di depan mataku. Mulutnya melebar, mencoba meremukkanku. Melindungi lengan kananku dengan seluruh kekuatanku, aku memukul taringnya. Menembus pertahanan mana saya, kekuatan korosi melelehkan lengan kanan saya, darah menyembur keluar. Namun, tinjuku mencapainya sebelum meleleh, mengirimnya mundur dari reaksi pukulan, mencegahnya meremukkanku. Dia tersenyum, dan mengejar saya untuk menindaklanjuti. Kemudian, tombak es ekstra besar menembus sayapnya. Ini Freya, sebuah sihir sederhana yang mengirimkan tembakan es terbang dengan ledakan angin. Karena kecepatannya yang luar biasa, itu mengenai sebelum es mencair dari korosion, meniupnya. Lengan kananku yang meleleh kembali dari tangan suci otomatis recovery heal milik Georgius. Freya, lindungi dirimu, ke Aruga. Melihat Freya berderak dengan visi masa depanku, aku berteriak. Freya segera menghasilkan dinding lumpur berduri dengan sihir. Dia baru saja berhasil tepat waktu. Raja Iblis Haku yang melompat ke arah Freya menabrak dinding, ditusuk oleh paku yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Dinding lumpur yang memiliki jumlah mana yang sama besar dengan es dari sebelumnya mengalami korosi sampai batas tertentu juga. Sambil tersenyum, Raja Iblis Haku terus menghancurkan dinding yang melindungi Freya saat dia mengeluarkan paku. Untuk melindungi dirinya, Freya menambahkan formula ajaib untuk membuat dinding lumpur lebih tebal. Kearuga, sepertinya lebih bermasalah dari yang kita duga. Kureha. Benar. Namun, saya akhirnya melihat peluang untuk menang. Itu adalah sayapnya. Apapun yang menyembuhkannya ada di sana. Kearuga. Kami akan terus menghancurkannya sampai dia tidak bisa disembuhkan lagi. Sepertinya tidak ada cukup sumber daya untuk melakukan itu, dan jika kita terus seperti ini, pihak kita akan dimusnahkan. Karena saya pikir itu akan menjadi seperti ini, saya terus mencari solusi yang berbeda. Aku menatapnya dengan mata giok pada waktu yang tepat ketika dia beregenerasi. Saya berpikir untuk mencoba menemukan jalur mana yang terhubung keluar untuk menghancurkan apapun yang menyembuhkan Raja Iblis Haku. Namun, tidak ada jalur mana dari luar yang dapat ditemukan, dan saya tidak memperhatikan triknya di awal, tetapi saya akhirnya menemukan kebenaran ketika dia disembuhkan setelah saya menggunakan Deterioration Heal sebelumnya. Ada sesuatu di dalam Raja Iblis Haku. Saat dia beregenerasi, aku melihat mana yang bukan milik Raja Iblis Haku muncul di dalam tubuhnya. Jika aku membunuh yang itu, situasinya akan berubah. Masalahnya adalah bagaimana saya bisa memotong perut Raja Iblis Haku. Jika Anda menyerahkannya kepada saya bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Malam. Ini malam. If yang sedang mengistirahatkan tubuhnya saat dijaga Guren, mengangkat tubuhnya yang terhuyung-huyung. Kamu mungkin bisa melakukannya, tetapi apakah kamu bahkan memahami kondisi kesehatanmu sendiri? Kearuga. Ya, sihir cahayaku bisa melakukannya. Itu pasti akan menembusnya. Malam. Tombak es Freya sudah membuktikan bahwa menggunakan kecepatan luar biasa yang menembus sebelum terkena korupsi itu efektif. Aku yakin sihir ringan akan lebih efektif dari itu. Namun, Hawa sudah lelah menggunakan burung dewa. Melatih kekuatannya lagi akan mempengaruhi hidupnya. Kearuga, jangan memasang wajah seperti itu. Ini pertarunganku. Akulah yang harus mempertaruhkan nyawaku. Malam. If mulai mengumpulkan mana. Jika dia mencoba menembakkan sihir cahaya yang cukup kuat yang akan menembus Raja Iblis Haku, ada kemungkinan besar dia akan mati. Meskipun saya tahu itu, saya tidak bisa membuang air dingin ke resolusi Hawa. Di kepalanya, Guren dalam penampilan Kitsune Cup-nya menyerangnya. Jika kamu seorang kontraktor Divine Beast, mudah bagi Guren untuk mencocokkan panjang gelombang. If memberiku makanan, jadi aku akan memberikan mana spesialnya. Guren. Guren menggoyangkan tubuhnya. Mana Guren mengalir ke Hawa. Terima kasih. Saya merasa sedikit lebih energi sekarang. Malam. Tunjukkan itikat baik Anda pada daging, bukan kata-kata. Guren. Ya, aku akan memberimu hadiah nanti. Malam. Kontrak dibuat. Aku akan menuangkan lebih banyak mana. Guren.
Mencocokkan panjang gelombang dan memberikan mana tanpa membebani pihak lain sangatlah sulit, dan hampir mustahil bahkan untuk penyihir terbaik sekalipun. Baginya untuk dengan mudah melakukan itu, seperti yang diharapkan dari binatang suci kurasa. Dalam kasus looting hell saya memanfaatkannya dengan menyembuhkan diri saya sendiri ketika saya menerima kerusakan dari penolakan mengambil mana yang tidak cocok dengan saya. Dinding lumpur Freya berhenti tumbuh. Dia mungkin kehabisan mana, dan sepertinya dia tidak bisa memperkuat tembok lagi. Pada tingkat ini, Freya akan terbunuh. Salah satu bagian dari dinding lumpur itu pecah, dan aku melihat wajah Freya yang ketakutan. Pada saat itu, Eve selesai memuat mana. Kearuga, di mana aku harus menembak? Malam. Serahkan padaku, Kearuga. Aku memegang Eve erat-erat dari belakang, dan menyesuaikan arah tangannya ke arah Raja Iblis Haku. Sayapnya yang dekat dengan kaki belakangnya. Ada sesuatu di sana. Itu telah disamarkan dengan baik, dan itu tidak memancarkan mana apapun selain saat dia beregenerasi. Namun, saya sudah melihatnya. Dinding lumpur yang melindungi Freya benar-benar runtuh, dan Freya berlinang air mata, mencoba melindungi wajahnya dengan lengannya. Tembak saja seperti ini, lurus ke depan, Kearuga. Ya, ini dia, ledakan cahaya suci, malam. Ini bukan sihir cahaya yang selalu digunakan Eve. Ini peringkat yang lebih tinggi. Teknik yang diam-diam dia praktikkan sendiri. Semburan api ringan eksplosif dari tangan Hawa. Cahaya itu menembus sayap dan sayap Raja Iblis Haku, menembus dinding di belakangnya dan menerangi langit malam. Bagus, Hawa, Kearuga. Hawa tidak menjawab, dia pingsan. Meskipun dia menerima mana dari Guren, melepaskan sihir dengan kondisi fisiknya sendiri saat ini adalah tindakan yang ceroboh. Namun, saya dapat melihat bahwa hidupnya tidak dalam kondisi serius. Itu karena formula ajaib Hawa sempurna, tidak ada serangan balik dari penggunaan sihir yang buruk. Cederaku tidak sembuh-sembuh. Begitu, jadi aku akhirnya dibebaskan dari janin yang menjijikkan ini. Gadis suku Kokuyoku, apa kau yang melakukannya, Haku? Mengabaikan Freya yang terpojok, Raja Iblis Haku mengarahkan wajahnya ke arahku. Dari lubang besar di perutnya, sesuatu yang menjijikkan, abu-abu, seperti janin yang seukuran kepala jatuh, membuat suara keras. Benda itu tidak memiliki bagian bawah, dan sudah mati. Itu adalah sesuatu yang menyembuhkan Raja Iblis. Saya berterima kasih. Sekarang saya bisa mati. Rasa sakit, penderitaan, kelaparan, kejengkelan, dan kemarahan saya akan hilang semua. Saya bebas, Haku. Dia senang tertawa keras. Pukulan itu sekarang tidak hanya membunuh janin di dalam Raja Iblis, tetapi juga merusak beberapa organ penting secara serius, dan darah terus mengalir. Dengan setiap detik, Raja Iblis Haku hampir mati. Raja Iblis Haku, apa itu? Mengapa sesuatu seperti itu hidup di dalam tubuhmu, Kearuga? Untuk beberapa alasan, aku tidak bisa melihat ingatan dan pengalaman Raja Iblis Haku saat aku menggunakan Deterioration Heal padanya. Itu adalah pertama kalinya saya mengalami hal seperti itu. Karena itu, saya bertanya kepadanya. Jika gadis itu menjadi Raja Iblis berikutnya, dia akan tahu. Pada akhirnya, Raja Iblis hanyalah satu pion. Saya sangat ingin menjadi Raja Iblis, tetapi begitu saya menjadi Raja Iblis, saya mengetahui kebenarannya dan menyesalinya. Aku tidak seharusnya menjadi Raja Iblis. Namun, aku adalah Raja Iblis. Melakukan sesuatu seperti Raja Iblis di akhir hanya untuk hiburan singkat. Wahai para pahlawan, ayo bertarung, Haku. Sambil menumpahkan darah, Raja Iblis Haku menyerang dengan ekspresi gembira. Raja Iblis Haku bahkan tidak bisa mempertahankan korosi lagi. Aku juga pergi ke arahnya. Tidak seperti saya untuk melakukan ini, tetapi dia memanggil saya pahlawan. Dalam hal ini, saya harus memenuhi peran itu juga. Tubuh kita bersilangan. Raja Iblis Haku, sepertinya aku lebih kuat, Kearuga. Tepat sebelum dia menusuk tenggorokanku dengan taringnya, aku memelintir semua ototnya dengan Deterioration Heal. Aku sengaja tidak memberinya kematian instan. Meninggalkan beberapa detik ruang untuknya sebelum dia mati, aku menempatkannya dalam kondisi di mana dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Untuk Hawa mulai sekarang, aku menginginkan kenangan dan pengalamannya. Saya menggunakan Imitation Heal, yang paling mudah untuk membaca ingatannya. Aku berkonsentrasi penuh, dan mencoba membaca semua ingatannya yang tersembunyi. Seperti yang saya pikir, ada kunci pada mereka. Saya paksa menerobos mereka. Semakin Raja Iblis Haku semakin dekat dengan kematian,
pertahanannya mengendur, tapi aku tidak akan bisa membacanya jika dia mati. Raja Iblis Haku meninggal. Dalam waktu singkat 1 detik sebelum dia mati, pertahanannya mengendur. Pada saat itu, saya dapat memperoleh bagian-bagian kecil dari informasi yang terputus. Jadi begitulah Raja Iblis itu. Ke Aruga. Itu keluar dengan kata-kata, dan aku hampir ingin tertawa. Itu benar-benar tindakan badut. Aku berbalik dari merasakan mana dan cahaya yang luar biasa di belakangku, dan punggung tangan Eve bersinar. Lambang kandidat Raja Iblis berubah. Tampaknya Hawa dipilih sebagai Raja Iblis berikutnya. Tujuan kami telah selesai. Yang tersisa hanyalah mengumpulkan batu flansuf dari tubuh Raja Iblis Haku dan meninggalkan tempat ini. Untuk melindungi Hawa yang telah menjadi Raja Iblis, ada sesuatu yang harus kulakukan. Hawa adalah kekasihku. Aku tidak bisa membiarkan dia mengalami kemalangan di depan mataku. Catatan penulis, terima kasih untuk selalu mendukung saya. Dan sekarang, volume 2 akan dirilis pada tanggal 1 Desember. Saya bekerja keras untuk menulis teks yang baru ditulis seperti seks dan pemerkosaan yang tidak bisa saya tulis di Naruto. Dengan segala cara, silakan membacanya. TL Note Hotcha. Tautan ke gambar lain di talk saya telah diperbarui dan ada beberapa ilustrasi baru yang bagus jika Anda menggulir ke bawah. Ngomong-ngomong, aku ingin mengeluarkan sesuatu dari dadaku sekarang, jadi abaikan saja jika kamu mau. Jadi beberapa minggu yang lalu saya melihat orang ini berkomentar tentang bagaimana saya menyensor sebuah kata dalam novel dan itu adalah tabu yang cukup besar sebagai penerjemah. Terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya ada sensor dalam teks asli, yang saya tunjukkan kepadanya dalam balasan, meskipun tidak ada balasan. Kemudian, beberapa hari yang lalu saya membaca ulasan tentang pembaruan novel dari orang yang mungkin sama mengingat tanggal dan isinya. Ulasan mengatakan bagaimana saya menyensor, mengubah karya asli penulis untuk membuatnya lebih PC, seperti, pertama, saya tidak menyensor apapun atas kemauan saya sendiri, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mencoba membuat terjemahan saya lebih banyak PC. Saya mencoba untuk tetap setia sebisa mungkin pada yang mentah, dan tentu saja, terjemahan saya buruk, jadi terjemahan saya mungkin tidak sesuai dengan aslinya, tetapi bahkan kemudian, tentu saja, kecuali penulis mengubah bagian dari cerita dari ketika saya menerjemahkannya, pada dasarnya harus sama. Oh, saya terkadang mengambil sedikit dari catatan penulis, seperti ketika penulis mengatakan, klik tombol di halaman ini, atau apapun, karena kalian tidak bisa mengkliknya jadi tidak ada gunanya menerjemahkannya, tapi itu mungkin tidak ada artinya hubungannya dengan ini karena itu bukan bagian dari cerita. Ngomong-ngomong, dia mengatakan ego dan arogansi penerjemah membuatku cukup kesal, yang sudah sangat menjengkelkan, tetapi dia bahkan mengatakan, saya sangat menghormati penerjemah dan hampir selalu sangat berterima kasih secara terbuka atas pekerjaan mereka, tapi saya benar-benar tidak tahan orang yang tidak menyukai sesuatu tentang cerita sehingga mereka mengubahnya seolah-olah itu adalah cerita mereka untuk berubah. Jadi pada dasarnya, orang ini membenci saya atau terjemahan saya dan berpura-pura telah membaca novel web untuk mencoba menghina saya, atau dia sebenarnya bodoh dan tidak dapat melihat sensor pantat besar di tengah kata-kata. Kemungkinan lain adalah orang ini mengira aku sedang menerjemahkan novel ringan walaupun dengan jelas tertulis, web novel, di pembaruan novel karena mungkin tidak akan ada sensor pada kata, retard, di novel ringan, dan di sana adalah adegan seks yang tidak ditampilkan di web novel. Tapi itu juga berarti bahwa pria ini bodoh, sikyah, ulasan itu membuatku kesal, dan untuk beberapa alasan ada 6 suka di dalamnya. Epilog. Aku mengalahkan Raja Iblis Haku dan membaca ingatannya. Memikirkannya kembali sekarang, aku tidak pernah mengerti keberadaan seperti apa Raja Iblis itu. Manusia hanya tahu bahwa Raja Iblis adalah orang yang mengendalikan iblis dan monster, dan membahayakan manusia dengan pengaruh jahat. Sisi iblis juga seharusnya tidak terlalu berbeda. Mereka memiliki informasi permukaan tentang bagaimana Anda mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan kemampuan untuk mengendalikan semua iblis saat Anda berubah menjadi Raja Iblis, tetapi tidak ada yang tahu lebih jauh dari itu. Tidak, kurasa aku harus mengatakan itu sengaja disembunyikan. Siapa sumber kekuatan Raja Iblis? Dan, mengapa keberadaan itu memberi kekuatan pada Raja Iblis? Begitu Anda mulai meragukannya, rasanya mencurigakan. Meskipun untuk kecurigaan, keberadaan pahlawan adalah sama. Raja Iblis Haku berhubungan dengan rahasia ini. Raja di Oral tidak diberikan kekuatan karena kekuatan Raja Iblis, tetapi melalui kekuatan keberadaan yang memberikan kekuatan Raja Iblis. Lalu, merasakan gelombang mana yang luar biasa, aku langsung melompat ke samping.
Peluru mana menembus tempatku berada. Setelah saya menghindari itu, banyak lagi yang mengikuti saya berturut-turut. Aku terus berlari, dan terus menghindar. Karena aku sekarang berada di level 200, aku bahkan tidak merasa perlu untuk menghindari serangan biasa, tapi, aku tidak bisa membiarkan serangan ini mengenaiku secara langsung. Saya mencari sosok musuh. Hanya ada satu orang di dunia yang bisa membombardir dengan kekuatan dan tembakan secepat ini. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Kearuku. Bagus sekali mengalahkan Raja Iblis, namun, saya memberitahu Anda bahwa gangguan akan datang. Peluru. Pahlawan dari Gun, Bullet, muncul di kamar Raja Iblis sambil membawa banyak ksatria. Raksasa skinhead berkulit gelap. Karena racun hitam hanya bisa memberikan keabadian, dia seharusnya tidak menjadi lebih kuat. Namun, apa kekuatan penghancur yang absurd ini? Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Bullet dalam pertempuran melawan Raja Iblis di dunia pertama. Sambil menghindari hujan pistol, aku melihat ke arah Setsuna dan Kureha. Keduanya sedang diserang oleh para ksatria hitam, dan tangan mereka dipenuhi untuk melindungi Freya, yang menghabiskan semua mananya, jadi mereka tidak memiliki ruang untuk mendukungku. Saya hanya terus menghindari. Ada apa? Apakah kamu hanya akan lari? Sungguh membosankan, Kearu. Peluru. Suaranya anehnya berputar-putar. Bajingan ini, selangkangannya bengkak saat menembak. Kureha membuat wajah yang luar biasa. Jika dia melihat pria yang dia idolakan dengan penampilan seperti ini, tentu dia akan terkejut. Kureha memanggil Bullet, tapi Bullet sengaja mengabaikannya, atau hanya bisa melihatku, karena dia tidak merespon. Saya akhirnya mulai melihat peluru. Kearuga. Sambil menghindar, saya mengambil kesempatan. Saya akan segera berubah menjadi serangan balik. Itu hanya pada saat saya memikirkan itu. Bullet menyeringai lebar, berhenti menembakiku, dan mengarahkan moncongnya ke arah Eve. Suara bernada tinggi mulai bergema. Sebuah tembakan biaya. Cahaya luar biasa datang dari senjata ilahi Tatlum. Mengalahkan Bullet dari posisi ini sebelum dia menembak adalah hal yang mustahil. Guren, pengawal Eve, juga tidak bisa memblokir serangan dengan kekuatan sebesar itu. Hanya ada satu pilihan. Kotoran. Kearuga. Saya tidak punya pilihan selain melindungi Hawa. Aku baru saja membuatnya. Eve adalah kekasihku, jadi aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Saat saya berlari ke Hawa, saya mengubah jatah status saya dengan menggunakan transformation Heal. Mengorbankan kekuatan dan kecepatan serangan, saya meningkatkan pertahanan dan kekuatan magis hingga batasnya. Sabuk cahaya yang berani dimuntahkan dari senjata ilahi Tatlum. Saya memeras semua mana dari seluruh tubuh saya dan membuat dinding, tetapi dinding itu dicukur sedikit demi sedikit, lalu mencungkil daging saya. Saat sedang dicungkil, kekuatan pemulihan otomatis diperbaiki, tidak, bahkan itu tidak dapat mengejar. Saat lengan saya, yang saya gunakan untuk membela diri, berubah menjadi abu, cahaya berhenti, saat senjata ilahi Tatlum habis. Pemulihan otomatis tertangkap, lenganku kembali. Bullet, Kearuga. Ah, Kearuku, jangan panggil namaku dengan penuh semangat. Ini membuatku ereksi. Yah, aku sudah melakukannya sejak beberapa waktu yang lalu. Peluru. Menarik pedangku, aku menyerang sambil mengubah statusku untuk menekankan pada serangan dan kecepatan. Itu langsung setelah dia menembakkan bombardir sejauh itu. Dia tidak akan bisa menembakkan bombardir yang layak. Saya akan memutuskannya sebelum tembakan berikutnya. Pedang ini adalah umpan. Dengan mengalihkan perhatiannya ke pedang, aku akan membuatnya tidak bisa bertarung dengan tangan suci Georgius, yang bisa menembakkan Deterioration Heal. Bahkan jika dia abadi, itu tidak masalah. Dia melompat mundur. Sia-sia, aku lebih cepat. Tidak, dia tidak hanya mundur, ada lubang gelap di antara kita. Dari sana, ksatria hitam menyembur maju dan melompat ke arahku. Cih, kemerosotan sembuhkan. Kearuga. Tanpa peduli, saya menembakkan Deterioration Heal. Untuk memutuskan transmisi dari sistem saraf, saya meremas tulang belakang mereka. Bahkan jika mereka abadi, mereka tidak berdaya jika mereka terpojok dalam keadaan tidak bergerak. Meskipun saya bisa menonaktifkan ksatria hitam, Bullet jauh di belakang. Dia tertawa. Aku ingin bermain denganmu sebentar lagi, Kearu. Tujuan kita telah berakhir, jadi kita berakhir di sini untuk hari ini. Kearuku, tahukah kamu apa ini? Peluru. Di tangannya, dia memegang permata yang lebih merah dari darah. Hati Raja Iblis, batu bertuah.
Sementara Bulet menghentikanku dengan bombardir, para ksatria hitam pasti telah mencungkil hati Raja Iblis Haku dan mendapatkannya. Kembalikan, itu milikku, ke Aruga. Saya pasti tidak bisa kehilangan batu bertuah. Lagi pula aku bekerja keras untuk mendapatkannya. Aku tidak bisa mengembalikannya. Jika kamu menginginkannya apapun yang terjadi, datanglah ke kastil Dioral. Sweet ke Aru, aku akan menunggumu di sana. Peluru. Bahkan lebih banyak ksatria hitam diciptakan dan bergegas keluar, dan dia juga telah menyiapkan senjata ilahi tatlum. Ini bukan bombardir. Kualitas cahayanya berbeda. Sial, dia berniat melakukan itu. Semuanya, tutup matamu dan tutup telingamu. Ke Aruga. Aku berteriak. Setsuna, Kureha, dan Freya, yang mencoba membantuku dengan memukul mundur para ksatria hitam di dekatnya, melakukan apa yang diperintahkan. Guren berubah menjadi bentuk gadisnya, dan menutup telinga If setelah meratakan telinga kitsunenya. Peluru cahaya ditembakkan dari senjata ilahi tatlum, dan meledak terbuka. Volume yang cukup keras untuk mengguncang dinding, dan cahaya yang cukup terang untuk melukis dunia putih. Itu adalah trik yang sering dia gunakan saat berlari. Saat aku membuka mataku, Bulet dan para pengikut ksatria hitam sudah menghilang. Freya, apakah kamu memiliki cukup mana untuk menggunakan deteksi sumber panas? Ke Aruga. Ya, nyaris saja. Saya mencoba menggunakannya. Tidak ada gunanya. Tidak ada sumber panas dalam jangkauan deteksi. Freya. Dia benar-benar melakukannya. Sejak awal, lengan mereka adalah batu bertuah. Karena mereka tidak bisa mengalahkan Raja Iblis, mereka mungkin menunggu kita untuk mengalahkan Raja Iblis. Di dunia pertama, Raja Dioral dan Putri Flare berencana untuk melakukan mantra terlarang dengan menggunakan batu bertuah. Akan bermasalah jika mereka menggunakannya. Tidak peduli apa, saya harus mengambil kembali batu bertuah. Setelah kami bersiap, kami akan segera berangkat menuju kerajaan Dioral. Jika apa yang dia katakan di akhir tentang kastil Dioral adalah gertakan, maka itu cukup mampu menyebabkan luka fatal, tapi aku tahu kepribadian Bulet dengan baik. Dia pasti tidak akan membuat kebohongan bodoh seperti itu. Untuk saat ini, mari kita tunggu sampai If bangun. Ke Aruga. Meskipun sedikit, ada Raja Iblis yang selamat, dan orang-orang di luar kota itu pada akhirnya akan kembali menyerang kita, jadi tidak masalah. Hawa menjadi Raja Iblis. Selama If bangun, dia bisa membuat perintah kepatuhan mutlak untuk semua iblis dan monster. Freya, benar-benar tidak ada reaksi sumber panas selain kita dalam jarak efektif, kan? Ke Aruga. Saya mencari kemana-mana, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Freya. Aku mengerti. Ke Aruga. Fakta bahwa tidak ada sumber panas selain kita dideteksi sumber panas Freya berarti bahwa suku babi besi yang bertarung di bawah telah dimusnahkan. Itu wajar untuk berpikir mereka diserang oleh Bulet Enko saat melawan penjaga elit. Mereka tidak akan berdaya melawan Bulet. Orang-orang dari suku babi besi adalah orang baik. Aku bahkan mungkin bisa menyebut mereka teman. Namun, Bulet membunuh mereka. Hatiku dipenuhi dengan kebencian. Meskipun aku sudah tidak bisa memaafkannya karena mencuri batu bertuah, dia bahkan mencuri nyawa teman-temanku. Saya pasti akan membunuh Bulet dan Raja Dioral, yang memberi Bulet perintah. Sebelum membunuh mereka, saya akan mempermalukan mereka dan memberi mereka penderitaan neraka. Seperti yang dia inginkan, aku akan pergi ke kastil Dioral. Itu bukan karena rasa keadilan atau rasa kewajiban. Itu hanya balas dendam. 1 jam telah berlalu saat kami mengistirahatkan tubuh kami di kamar Raja Iblis. Tidak ada seorang pun yang muncul di ruangan ini selain kami. Saat ini, aku menatap wajah tidur If. Saya merawat tubuh If dengan recovery heal, dan membuatnya meminum ramuan pemulihan MP melalui mulut ke mulut sehingga dia dapat memulihkan mana yang habis. Seharusnya sudah waktunya baginya untuk bangun. Kelopak mata If bergerak, dan dia perlahan membuka matanya. Ke Aruga, tempat ini adalah If. Kamar Raja Iblis. Kami menunggumu bangun di sini. Ke Aruga. Mampu beristirahat di tempat seperti ini berarti kita menang. Malam. Itu benar. Kamu menjadi Raja Iblis berikutnya. Ke Aruga. If perlahan melihat punggung tangannya. Lambang Raja Iblis terukir di atasnya. Menyembunyikan wajahnya dengan lengannya, dia terisak. Kami berhasil. Sekarang suku Kokuyoku tidak akan dianiaya lagi. Saya akhirnya bisa mengumpulkan semua orang. Malam. Suku Kokuyoku dianiaya oleh Raja Iblis,
sehingga beberapa membuat desa, sedangkan mayoritas menyebar, hidup sambil menahan napas. Karena Hawa menjadi Raja Iblis, dari posisi dianiaya, mereka akan menjadi suku yang menerima berkah dari Raja Iblis. Yah, ada masalah dengan itu juga. Mereka mungkin akan memuntahkan semua kebencian dan kebencian yang mereka kumpulkan dari menjalani kehidupan yang keras dan menyakitkan karena dianiaya. Mereka mungkin akan menganiaya suku-suku yang telah menganiaya mereka, dan akan mengajukan petisi kepada Raja Iblis, Hawa, untuk melakukannya. Jika itu tidak ditahan, hal yang sama akan terjadi lagi. Lain kali, suku yang berbeda akan membunuh Hawa, yang menjadi Raja Iblis, mencoba menyelamatkan rekan-rekan mereka. Sebagai seorang pembalas sendiri, saya dapat memahami perasaan suku Kokuyoku yang ingin menghapus dendam mereka, tetapi untuk kebahagiaan Hawa, saya tanpa ampun akan mengganggu balas dendam orang lain. Jika tidak, tangan saya akan penuh dengan melindungi Hawa. If, lebih baik kamu tidak berubah. Kearuga. Ada apa, tiba-tiba? Malam. Itu berarti persis seperti yang aku katakan. Karena aku menyukaimu seperti sekarang, aku akan sedih jika kamu berubah. Kearuga. Kamu aneh, aku sendiri. Malam. Aku telah membaca ingatan Raja Iblis Haku. Raja Iblis Haku awalnya adalah iblis pemalu yang baik hati yang mati-matian bertindak kuat untuk melindungi sukunya sendiri. Namun, dia merasakan dirinya menjadi lebih agresif dan kejam dari hari ke hari. Diri aslinya mungkin tidak akan menganiaya semua suku yang menerima perlakuan baik dari Raja Iblis sebelumnya. Dia menjadi takut perlahan-lahan tidak menjadi dirinya sendiri lagi, dan ketika dia mulai menyelidiki secara menyeluruh informasi tentang Raja Iblis, dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Jika kamu menjadi Raja Iblis, lingkungan dan dirimu sendiri akan berubah. Berhati-hatilah untuk tidak melupakan dirimu sendiri. Kearuga. Itu benar. Berbagai orang akan mendekatiku, jadi aku harus memastikan untuk tidak ikut campur. Malam. Investigasi Raja Iblis Haku menghubungkan kebenaran bersama-sama. Eksistensi yang disebut Dewa Hitam adalah sumber kekuatan Raja Iblis, dan Dewa Hitam menginginkan jiwa menjadi persembahan, serta tubuh untuk bangkit kembali di dunia saat ini. Ditarik oleh hati nurani Dewa Hitam, Raja Iblis menjadi suka berperang, menjadi seperti kerusakan akibat perang, dan memberikan jiwa sebagai persembahan kepada Dewa Hitam dengan membuat nyawa yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tidak hanya itu, Dewa Hitam memperkuat Raja Iblis sehingga mereka bisa menjadi wadah untuk itu. Setelah akhirnya mendapatkan cukup persembahan, Dewa Hitam akan turun ke dunia, menempati tubuh Raja Iblis dan memakan jiwa mereka. Seperti itulah mekanisme di baliknya. Raja Iblis Haku juga menyelidiki beberapa metode perlawanan. Salah satunya adalah mencuri persembahan yang dikumpulkan oleh Dewa Hitam, dan menunda kebangkitannya. Namun, itu memiliki efek buruk yang tidak terduga. Dengan memberikan persembahan tercemar Dewa Hitam kepada manusia dan iblis, mereka bisa berubah menjadi monster abadi. Inilah kebenaran di balik bagaimana Raja Dioral membuat Ksatria Hitam. Untuk mengendalikan Raja Iblis Haku dengan kuat, yang menyebabkan pemberontakan, itu menanamkan terminal di dalam tubuhnya. Itulah kebenaran di balik keabadian Raja Iblis Haku, janin menjijikkan itu. Kalau begitu, If juga bangun, jadi ayo kita lakukan segera. Kearuga. Aku mengeluarkan suara yang cerah. Hawa pada akhirnya akan mulai dicemari oleh Dewa Hitam, dan aku ingin mencegahnya entah bagaimana. Saya tidak akan memberitahu orang itu sendiri, dan itu hanya akan membuatnya khawatir jika saya memberitahu dia. Melakukan apa? Malam. Salam pelantikan Raja Iblis. Kearuga. Aku menunjukkan senyum kecil. Aku berencana menunggu bawahan Raja Iblis sebelumnya, tapi tidak ada gunanya. Ada metode yang jauh lebih cepat. Karena ruangan ini tidak memiliki jendela, saya menembus dinding. Dan kemudian, saya menggunakan sihir angin. Dengan mengubah indeks bias cahaya dengan angin, saya memperbesar tampilan target di langit. If mengalihkan pandangannya ketika dia melihat penampilannya di langit. Saat aku melihat ke bawah, aku melihat pasukan Raja Iblis, yang kembali dari kota lain, mengacungkan jari mereka ke langit sambil meneriakkan sesuatu. If, kamu harus memberitahu mereka bahwa kamu menjadi Raja Iblis. Aku akan mengiring suaramu dengan angin. Kearuga. Suara adalah getaran di udara. Dengan memperkuatnya dengan angin, ia bahkan dapat mencapai posisi yang ditentukan. Tunggu sebentar. Bahkan jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu tiba-tiba. Malam. Aku akan mulai mengirimkan suaramu dalam 10 detik lagi. Kearuga.
Hanya 10 detik, sedikit lagi, malam. 5 detik lagi, ke Aruga. Penampilan Eve yang terlihat seperti dia akan meledak sangat lucu, jadi aku ingin tertawa. Dengan jari saya menghitung mundur 3, 2, 1. Seperti yang saya nyatakan, saya menggunakan sihir untuk mengirim suaranya ke seluruh kota. Aku Hawa dari suku Kokuyoku. Aku mengalahkan Raja Iblis sebelumnya, Haku. Mulai sekarang, aku adalah Raja Iblis. Pastikan untuk mematuhiku. Malam. Tanpa keagungan apapun, dia seperti Hawa dari sebelumnya. Karena dia terlalu banyak meniup sekeringnya, sepertinya kepalanya tidak bisa memikirkan apapun selain apa yang dia katakan. Saya berada di batas menahan tawa saya, jadi saya menghentikan proyeksi dan amplifikasi ruangan. Itu cukup lucu. Melihat ke bawah, iblis sedang menuju ke kastil dengan sangat tergesa-gesa. Begitu mereka tiba, kami akan memberitahu seluruh wilayah yang dikuasai Raja Iblis tentang kelahiran Raja Iblis baru dengan perintah kepatuhan mutlak Raja Iblis. Ke Aruga, kamu jahat sekali. Malam. Kami mencapai tujuan kami, jadi tidak apa-apa. Daripada itu, iblis-iblis itu akan sedikit mengganggu kita. Untuk menolak mereka dengan tegas, kita harus mulai bersiap dari sekarang. Ke Aruga. Ketika saya mengatakan itu, dia berhenti mengeluh kepada saya dan dengan putus asa berpikir dengan kepalanya. Menurut penyelidikan Raja Iblis Haku, kecepatan korupsi pikiran semakin cepat semakin lemah hatimu. Terlepas dari penampilannya, hati Hawa kuat. Dia harus baik-baik saja untuk sementara waktu. Kami akan menguji berbagai hal selagi kami masih punya waktu. Aku bahkan mungkin bisa memulihkan Hawa yang berubah dengan recovery heal. Selagi Hawa masih aman, aku akan menyelesaikan balas dendamku dan mengambil kembali batu bertuah. Lagi pula, jika mereka mencoba melakukan hal yang sama seperti yang akan mereka lakukan di dunia pertama, bahkan semua iblis akan dimusnahkan. Bahkan tanpa itu, ini juga balas dendamku. Menyelesaikan balas dendam dengan cepat adalah kebijakanku. Saya benar-benar tidak bisa memaafkan orang yang mencuri dari saya. Pahlawan dari Gun, Bullet. Seperti Putri Flare dan pahlawan pedang, Blade, kau melukaiku bahkan di dunia ini dan mencuri dariku. Aku akan membuatmu menerima banyak pembalasan. Catatan penulis, dengan ini, volume 5, Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi, telah berakhir. Lain kali, itu akan menjadi volume 6, dan akan pindah ke kerajaan di Oral. Dan, versi volume 2 Kadokawa Sneaker akan dirilis pada tanggal 1 Desember, emas. Saya menulis banyak bagian baru kali ini juga. Silakan baca. TL Note, omong-omong, ada yang tahu cara menerjemahkan, masukkan nama di sini. Kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Dengan kata lain saya tidak tahu apa artinya ini imau.